Sebenarnya kalau bicara soal Honda City Sedan, apalagi generasi terbaru ini, bisa dibilang bukan mobil yang benar-benar berbeda dibandingkan versi hatchbacknya yang pernah kita coba beberapa bulan lalu. Ya karena pada dasarnya mobil ini punya platform atau basis yang sama, kemudian spesifikasi yang sama, terutama untuk mesin dan transmisinya. Tapi bedanya untuk Indonesia, Honda cuma menyediakan transmisi automatic CVT untuk Honda City Sedan. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang sedang bersama saya all new Honda City Sedan yang baru meluncur di Indonesia pada bulan November 2021. Ini adalah generasi terbaru dari Honda City yang sebenarnya beberapa bulan sebelumnya juga udah meluncur lebih dulu versi hatchback, yaitu all new Honda City Hatchback RS yang menggantikan posisi Honda Jazz sebagai hatchback di pasar Indonesia. Dan kalau mau lihat first impression-nya bisa langsung lihat di channel di Official Auto, dan kalau mau lihat juga untuk review test drive untuk Honda City Hatchback RS juga bisa lihat di channel Carvaganza di video sebelumnya. Ya sebenarnya ini adalah mobil yang kurang lebih sama seperti versi hatchbacknya, platform yang sama, generasi baru, mesinnya sama, dan kemungkinan juga untuk settingan suspensinya juga sama. Cuma ada beberapa perbedaan dari karakter desain eksteriornya, terus trim eksterior dan interior, sampai ke beberapa fitur yang membedakan nilai kepraktisan antara versi sedan dan versi hatchback. Tapi sebelum kita mulai test drive all new Honda City Sedan ini, kita panasin dulu mesinnya sambil dinginin kabinnya dengan fitur engine remote start. Dan sambil mesinnya nyala terus dinginin kabin, kita habisin dulu minuman di sini. Nah, sebelum kita mulai test drive all new Honda City Sedan ini, kita lihat apa yang membuat mobil versi sedan ini berbeda dengan versi hatchbacknya dengan trim RS. Yang pertama langsung ketahuan adalah trim pada interiornya itu nggak dihiasi dengan aksen gloss black atau piano black seperti di versi hatchback RS, tapi di versi sedan ini menggunakan aksen dengan trim ala-ala aluminium brush atau warna silver. Ada di setir, ada di bezel speedometer dan tachometer, di panel instrumen, kemudian di bezel untuk kisi-kisi AC, dan di bagian dashboard yang melintang dari bagian tengah sampai ke bagian sisi penumpang. Kemudian untuk joknya juga lapisannya lebih monoton, nggak ada aksen berwarna merah atau orange seperti di hatchback RS. Dan untuk fitur-fiturnya masih sama, sistem infotainmentnya udah support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih pakai kabel, belum wireless. Kemudian ada layar MID di panel instrumennya, dan untuk kompartemennya juga lumayan banyak untuk Honda City generasi terbaru. Power outlet ada 12 volt di sini dengan ada tambahan atau support 2 slot USB untuk charging dan connect smartphone ke sistem infotainment. Jadi itu dia perbedaan trim interior antara Honda All New City Sedan dengan City Hatchback versi RS. Sekarang waktunya kita test drive. Kalau bicara soal Honda City Sedan, apalagi generasi terbaru ini, bisa dibilang bukan mobil yang benar-benar berbeda dibandingkan versi hatchbacknya yang pernah kita coba beberapa bulan lalu. Ya karena pada dasarnya mobil ini punya platform atau basis yang sama, kemudian spesifikasi yang sama, terutama untuk mesin dan transmisinya. Tapi bedanya untuk Indonesia, Honda cuma menyediakan transmisi automatic CVT untuk Honda City Sedan. Sementara kalau untuk versi hatchback yang mungkin diperuntukkan untuk konsumen yang lebih emosional, punya mobil yang lebih sporty, dan mungkin untuk jadi basis baru mobil balap one make race-nya Honda, itu tersedia dengan option transmisi manual 6 percepatan. Tapi seperti yang pernah saya bilang waktu review City Hatchback RS, ini mobil yang udah lebih improve,
udah meningkat kualitasnya, mulai dari kualitas berkendara, kenyamanan, keamanan, bahkan sampai ketersediaan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Mobil ini kedap, udah jauh lebih kedap daripada City dan Jazz generasi sebelumnya. Kemudian kualitas suspensinya juga enak, nyaman, kerasa apa ya, mobil ini tuh nggak terlalu banyak bergerak atau bergoyang ketika lewat jalan yang bergelombang, karena suspensinya dalam kadar yang apa ya, peredamannya tuh pas, nggak terlalu empuk tapi nggak keras juga. Kemudian juga dengan CVT-nya, karena secara bersamaan Honda City ini kerasa bisa ngasih torsi yang padat di putaran awal, tapi juga torsi yang padat itu diberikan dengan delivery yang smooth. Jadi apa ya, mungkin masih agak terasa seperti Matic konvensional, tapi lebih halus, dan itu yang nggak dipunya karakternya di Toyota Vios dan Yaris, yang mana adalah rival langsung dari Honda City baik versi sedan maupun hatchback. Ya setirnya juga enteng, tapi nggak yang kerasa hidup ya. Yang itu pernah saya komplain di Honda City Hatchback RS, karena dengan tampangnya sporty itu, tapi menurut saya Honda City Hatchback RS itu terlalu nyaman dan terlalu refine untuk mobil yang diklaim punya karakter sporty. Tapi mungkin karakter tersebut lebih cocok dimiliki di Honda City Sedan ini, karena tanpa label RS, mobil ini punya tampilan yang lebih kalem dan agak mewah karena ada beberapa ornamen chrome di eksterior, mulai dari di frame grillnya, di handle pintu, dan beberapa bagian lain seperti juga di emblem-emblem mobil ini. Nah, dengan seperti itu, dengan tampilan yang lebih kalem, lebih subtle, menurut saya karakter halus dan refine-nya dari all new Honda City Sedan ini lebih cocok untuk diterapkan di versi sedan. Karena begitu melihat karakter tampilannya City Hatchback RS, seenggaknya saya udah langsung berekspektasi kalau ini mobil punya karakter yang lebih sporty, baik dari suspensi, kemudian kemudi, dan delivery output dari mesin ke roda depannya. Tapi ya mungkin Honda mau kasih win-win solution ke semua konsumennya, mau punya mobil yang nyaman, apalagi Honda City ini kan lebih cocok untuk jadi sedan di perkotaan. Tapi mungkin itu yang terbaik untuk semua konsumen Honda yang sekarang udah lebih banyak lagi karakter konsumennya. Jadi ya semua bisa menikmati Honda City terbaru. Ya mungkin karakter yang dimiliki oleh Honda City generasi terbaru ini nggak sesuai dengan ekspektasi saya, tapi seenggaknya dengan karakternya tersebut, Honda City Sedan baik versi sedan maupun hatchback itu jadi mobil yang praktis, nyaman, dan nggak bikin capek untuk dijadikan kendaraan sehari-hari, terutama di dalam kota. Karena mobil ini udah nyaman, apalagi dengan kekedapan kabinnya, bandingan suspensinya, kemudian mobil ini juga cukup responsif walaupun bertransmisi CVT, yang bahkan diklaim oleh Honda City ini punya output mesin paling besar atau paling bertenaga di kelasnya. Kalau bicara soal kompetitor, Honda City ini lawannya cuma satu, yaitu Toyota Vios. Walaupun sebelumnya pernah ada Mazda 2 sedan, Ford Fiesta, dan beberapa model sedan kecil lainnya, tapi sekarang yang masih dipasarkan dan bertahan di pasar Indonesia cuma Honda City dan Toyota Vios. Begitu juga ada kebarannya versi hatchback, yaitu Honda City Hatchback yang jadi penggantinya Honda Jazz. Sekarang saingannya ada Toyota Yaris tentunya, kemudian Mazda 2, dan masih ada beberapa model pilihan hatchback lainnya. Tapi sayangnya untuk versi sedan ini yang harganya lebih mahal sampai 50 juta rupiah dibandingkan versi hatchback, Honda cenderung nanggung ngasih fitur untuk mobil ini. Bisa dibilang fitur yang diberikan untuk Honda City Sedan dengan versi hatchback itu sama. Tentunya salah satu yang menjadi fitur unggulan yang nggak dimiliki oleh mobil-mobil sekelasnya itu adalah cruise control. Belum adaptif, tapi kalau nggak salah di Toyota Vios sama
Yaris itu nggak ada cruise control. Correct me if I'm wrong ya. Kemudian ya tentu head unitnya udah lebih gede, touchscreen-nya udah lebih modern, kemudian udah support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi belum wireless. Dan itu juga yang menjadi masukan buat saya kalau Honda sebenarnya bisa lebih baik untuk melengkapi fitur di Honda City ini. Karena head unitnya sendiri cuma terintegrasi ke kamera parkir mundur atau rear view kamera, sementara sebenarnya bisa aja kalau nggak mau nanggung itu kasih kamera 360 atau around view monitor. Jadi ya walaupun mobilnya udah jauh lebih berkembang dimensinya dibandingkan generasi sebelumnya, seenggaknya dengan adanya 360 around view kamera itu bisa menambah kepraktisan berkendara dengan Honda City Sedan ini. Mungkin Honda seharusnya atau sebaiknya memberikan juga paket fitur keselamatan dari Honda Sensing ke Honda City Sedan. Seperti kita tahu sekarang fitur Honda Sensing makin menjamur ke model-model Honda. Yang terakhir itu yang meluncur bareng sama Honda City Sedan yaitu all new Honda Civic RS. Yang kelengkapan fiturnya juga udah sebanding dengan Honda CR-V versi 2021, Honda Accord, dan model SUV terbaru Honda yaitu Honda BR-V. Apalagi kalau mengetahui spesifikasi dari Honda City versi hatchback dan sedan itu nggak ada perubahan besar kecuali dari bentuk bodi sama trim pembeda RS sama sedan. Apalagi kalau kita ingat setahun belakangan itu makin banyak mobil yang fitur-fiturnya melimpah, apalagi dari sisi kelas selamatan dengan harga yang nggak kalah menarik dengan Honda City Sedan. Ada small SUV atau compact SUV yang fitur keselamatannya udah melimpah seperti di segmennya Toyota Race, Daihatsu Rocky, sama Kia Sonet. Kemudian nanti Honda juga akan punya model SUV kecil lainnya yaitu yang kemarin dipamerkan sebagai SUV RS Concept yang kemudian akan masuk di segmen di bawah Honda HR-V. Jadi ya entah kenapa si Honda City generasi baru ini serba nanggung, kayak ya udah Honda bakal jual apa adanya. Apalagi untuk versi sedan, Honda pernah bilang kalau target penjualannya itu nggak muluk-muluk, cuma berapa ratus unit gitu. Apalagi model ini juga akan lebih difokuskan ke segmen fleet alias jadi kendaraan korporat. Makanya nggak heran kalau terkesan biasa aja dari soal fitur untuk Honda City versi sedan ini. Padahal tampangnya udah menurut saya menarik, agak lebih sporty. Sepintas jadi Honda Accord versi baby dari generasi sebelumnya. Karena depannya itu mirip banget, mewah dan tegas desainnya. Jadi sayang aja sih kalau Honda agak terlalu nanggung untuk ngasih apa yang dimiliki pada Honda City Sedan ini. Kemudian juga sebenarnya Honda bisa aja datengin versi hybrid untuk Honda City yang udah beredar di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara juga. Tapi sepertinya Honda belum mau lagi main ke segmen elektrifikasi termasuk hybrid. Setelah terakhir kali itu Honda jual mobil hybrid pakai model Honda CR-Z. Tapi ya kita tunggu aja kapan Honda akan punya mobil elektrifikasi lagi, yang katanya dalam waktu beberapa tahun ke depan mereka akan memperkenalkan mobil elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan, atau siap-siap aja Honda bakal pasarkan mobil full elektrik seperti Honda i yang benar-benar menarik ya, untuk hatchback yang klasik retro dengan sentuhan futuristik. Selain bentuk bodinya, perbedaan paling besar antara City Hatchback RS dengan City Sedan generasi terbaru adalah kursi belakangnya. Walaupun sama-sama lega untuk ruang penumpangnya, tapi kita nggak bisa lipat macem-macem kursi belakangnya ini seperti di versi hatchback. Jadi yang bisa kita andelin ya cuma bagian tengah yang bisa jadi
armrest dan cup holder, dan bagian sandarannya nggak bisa kita turunin, jadi nggak bisa dapat ruang bagasi lebih banyak, apalagi bagian bawahnya nggak bisa kita lipat ke atas juga untuk dapat ruang penyimpanan yang lebih luas seperti di Honda Jazz lama dan City hatchback generasi baru. Dan ini juga berlaku untuk kursi baris kedepannya. Kalau kita lepas headrest, terus kita majuin mentok sampai ke depan dan kita rebahin. Jadi kita nggak bisa nikmatin selonjor yang maksimal nyamannya di City sedan generasi baru ini. Oke, kita lanjut nyetir lagi. Nah, jadi itu dia review test drive kami untuk all new Honda City Sedan. Versi hatchback dari Honda City yang pernah kita coba sebelumnya, yang punya karakter yang kurang lebih masih sama, cuma berbeda di penampilan yang nggak lebih sporty dan karakter pengendalian yang lebih dewasa, lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi menurut kami Honda seharusnya bisa memberikannya lebih baik, apalagi dengan menyediakan fitur yang lebih lengkap, terutama untuk fitur keselamatan dari Honda Sensing. Oke, jadi itu dia review kami. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di review Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.